Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Lindawati dalam pelajaran seni budaya PASE seni tari dengan materi kita makna tari. Part pertama. Subcapaian pembelajaran pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi makna tari berdasarkan wawasan dan pengalamannya. Pada substansi capaian pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi makna tari. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu makna tari, terlebih dahulu Ibu mendiksikan secara singkat apa-apa saja yang wajib Anda bisa kuasai. Yang pertama adalah mengamati. Pada mengamati ini, peserta didik mampu mengamati dan menemukan makna tari yang dapat dilihat dari gerak, tata rias, tata busana, dan elemen tari yang lainnya seperti musik dan properti. Kemudian mencipta. Pada mencipta ini, peserta didik mampu membuat tabel analisis makna gerak, tata rias, tata busana, dan elemen pendukung tari lainnya seperti musik dan properti. Kemudian yang ketiga, merefleksi. Pada merefleksi ini, peserta didik diminta untuk menemukan lagi makna tari dari beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, berpikir artistik. Membuat bagan dan pola makna tari, misalnya makna gerak, makna tata rias, makna tata busana, dan makna pendukung tarinya seperti tata musik dan properti. Kemudian yang kelima, berdampak. Pada pendampak ini, peserta didik dituntut untuk berpikir analitis dan memiliki sikap percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita diantaranya, sebelum melanjut kepada materi, tujuan pembelajarannya sebelumnya Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh video seni tari, dan ada juga untuk seniman tari. Kemudian yang keduanya, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dikatakan dengan tari dan seni tari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dikatakan dengan seni tari secara umum. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan tokoh seni tari daerah setempat dan Nusantara. Sebelum kita masuk kepada video, Ibu akan memaparkan peta konsep visual alur pembelajaran seni budaya, khususnya di bidang seni tari. Yang pertama, makna tari. Makna tari ini terbagi dari dua makna. Yang pertama, makna tari berdasarkan kelompok pokok elemen pendukung. Yang kedua, makna tari berdasarkan fungsi di dalam masyarakat. Sedangkan makna tari berdasarkan elemen pokok dan elemen pendukung terbagi dari 5 bagian. Yang pertama, makna tari berdasarkan elemen gerak, sedangkan makna tari berdasarkan elemen gerak terbagi lagi termasuk ke dalam makna tari berdasarkan yang termasuk ke dalam gerak itu ada tenaga, ruang, dan waktu. Kemudian makna tari berdasarkan elemen musik, sedangkan makna tari pada elemen musik ini terdiri dari ada tempo, harmonisasi, intensitas, dan suara. Kemudian yang ketiga, makna tari berdasarkan elemen busana. Pada elemen busana ini ada warna, material, dan desain. Kemudian makna tari berdasarkan elemen rias. Pada elemen rias ini ada warna, kemudian bentuk alis, dan material alis. Kemudian yang kelima, makna tari berdasarkan elemen properti. Makna tari berdasarkan elemen properti ini ada warna, bentuk, desain. Kemudian makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Ada 4 bagiannya. Yang pertama, tari sebagai sarana ritual atau upacara. Yang kedua, tari sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, tari sebagai sarana pendidikan. Yang keempat, tari sebagai pertunjukan. Untuk peta konsep kita yang kedua, untuk di semester 1 ini juga, yaitu tentang makna tari. Yang pertama, makna tari berdasarkan kajian literasi. Kemudian yang kedua, makna tari berdasarkan jenis tari dan kajian literasi.
Sedangkan makna tari berdasarkan kajian literasi terbagi dua. Yang pertama makna tari tekstual, yang kedua makna tari kontekstual. Sedangkan makna tari tekstual terbagi lagi makna tari berdasarkan gerak, musik, rias, busana, properti, pelaku pertunjukan, dan tata pentas. Kemudian makna tari kontekstual, makna tari berdasarkan fungsi dan nilai-nilai yang terdapat pada tari. Yang kedua, makna tari berdasarkan jenis tari dan kajian literasi. Pada kajian literasi ini terbagi dua lagi, atau makna tari tradisi berdasarkan kajian tekstual dan kontekstual. Kemudian makna tari non-tradisi berdasarkan kajian tekstual dan kontekstual. Kemudian, makna tari tradisi berdasarkan kajian tekstual dan kontekstual terbagi. Makna tekstual berdasarkan tekstual tari klasik, kemudian berdasarkan tekstual tari rakyat, kemudian berdasarkan kontekstual tari kreasi baru. Sedangkan yang kedua, makna tari non-tradisi berdasarkan kajian tekstual dan kontekstualnya terbagi. Makna tari tekstual dan kontekstual untuk tari klasiknya, yang kedua tari modern, yang ketiganya tari kontemporer. Oke, Anda semua, kita lanjutkan apa itu dikatakan dengan makna tari. Sebelumnya Ananda terlebih dahulu menonton pertunjukan tari
Sekali lihat tepuk tangan. Iya, dari SMK Negeri. Semua dari video yang Ananda tonton tadi, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, terlebih dahulu Ibu nanti akan tanya apa itu dikatakan dengan tari. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa tentang apa itu dikatakan dengan tari. Dari video yang kita tonton tadi lebih jelasnya tari sebagai dasar memahami makna tari. Kemudian, apa itu dikatakan dengan tari? Tari merupakan salah satu cabang seni menggunakan media gerak tubuh manusia, sehingga seni tari memiliki ciri media yang berbeda dengan seni-seni lainnya seperti musik dan seni rupa. Kemudian, apa pula yang dikatakan dengan seni tari secara umum? Seni tari secara umum adalah merupakan ungkapan ekspresi jiwa manusia yang disalurkan melalui gerak yang ritmis, indah, beraturan, dan memiliki makna dan tujuan tertentu. Itulah dikatakan dengan makna tari. Memiliki makna dan tujuan tertentu dalam penampilan sebuah tarian itu. Kemudian, gerak tari berbeda dengan gerak sehari-hari. Meskipun beberapa gerak tari juga terinspirasi dari gerak ataupun kegiatan manusia sehari-hari, gerak tari memiliki makna yang berpadu dengan elemen-elemen lain seperti musik, busana, tata rias, dan properti, sehingga gerak tersebut dapat menjadi media komunikasi yang bersifat multikultural dan juga multilingual. Kemudian berikutnya lagi, di sini Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh definisi tentang tari dan 4 para ahlinya. 1. Hawkins mendefinisikan bahwa seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh sebuah imajinasi diberi bentuk melalui media gerak, sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis sebagai ungkapan si penciptanya. Kemudian yang kedua, para ahli yang kedua, Sudarsono. Menurut Sudarsono, mendefinisikan tari sebagai ekspresi jiwa manusia yang mengungkapkan dengan gerak ritmis dan indah. Kemudian yang ketiga, Bagong Kussudiardja. Menurut Bagong Kussudiardja, tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa harmonis. Kemudian yang keempat, Kamala Devi dari India mengatakan tari adalah gerak tubuh yang lama-kelamaan terlihat mengarah kepada bentuk tertentu. Oke, dari penjelasan ini tadi kita akan lanjut kepada tokoh seni tari yang ada di Sumatera Barat dan tokoh seniman yang ada di Indonesia. Untuk Sumatera Barat ada 3 tokohnya di sini Ibu lihatkan. Nanti Ananda yang lainnya kalau pengen lebih lengkap lagi Ananda lebih bisa mencarinya tahu sendiri. Yang pertama, Gusmiati Swed, berasal dari Batu Sangkar. Dari Ibu Gusmiati Swed ini gerakan tarinya bercirikan pencak silat. Contoh tarinya atau karya tari yang pernah digerakkannya adalah tari ranta, alang babika, panen, gandang sekato, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Sofiani Bustaman. Karya tarinya tari pecah piring, tari pesambahan, tari payung, manggaro, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, Huri Hadam, lahir di Padang Panjang, Balai-Balai. Karya tarinya tari barabah, tari gandang, tari lilin di atas kaca. Kemudian untuk seniman tari Nusantara, di sini Ibu akan melihatkan contohnya cuma 3 saja. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa cari tahu sendiri. Yang pertama, Didi Ninito, lahir di Temanggungan, Jawa Tengah. Karya tarinya Masatria, tari Dwi Muka, kuda putih, topeng nopeng, topeng wala keke. Kemudian yang kedua, Bagong Kussudiardja dari Yogyakarta. Untuk tarinya tari Yopong, tari Lakbako. Kemudian yang ketiga, Dedi Nutan, lahir di Jakarta, sedangkan tarinya tari Petutung Peka dan Si Madu Gomo dan lain-lain.
Oke, Nanda semua, dari penjelasan menurut beberapa ahli tadi, ada 4 ahli di sini, kita dapat menyimpulkan apa itu dikatakan dengan tari. Kesimpulan tari dari definisi pendapat para ahli di atas. Menurut kesimpulan kita, yaitu tari tersebut mengandung kata gerak karena gerak merupakan unsur utama pokok tari. Kalau tidak ada gerak, tidak bisa dikatakan dengan tari. Oleh karena itu, tari adalah susunan gerak anggota badan manusia yang ekspresif, indah, berirama, selaras dengan ringan musik, serta dilengkapi dengan tata rias dan busana yang harmonis. Itulah dikatakan dengan tari atau seni tari. Apakah Nanda semua paham dari penjelasan Ibu dari awal tadi? Mudah-mudahan paham ya. Untuk kali ini Ibu akan ngasihkan tugas pertama kita. Carilah pengertian tari menurut para ahli selain 4 contoh yang di atas Ibu lihatkan tadi. Untuk tarinya minimal para ahli. Minimalnya 10 para ahli yang wajib Anda ketahui. Dikumpulkan untuk minggu depan. Jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini Ibu sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video berikutnya kita lanjutkan minggu depan.